Tapi waktu kita cobain masukin ke audio, ke mixer, ternyata waduh, masalahnya banyak banget gitu. Kok yang suaranya yang masuk kok suara kicauan burung doang? Dan yang paling berat itu waktu preparationnya. Jadi kita datang yang paling awal dan pulang yang paling akhir. Ya, Gitu. Dan sekarang yang harus dipikirin setelah ini adalah ini peralatan mau dijual atau gimana? selama dalam bentuk pelayanan ya, asal kalian ada passion di situ ya nggak masalah sebenarnya. Sangat menarik sih sebenarnya kalau kita mau bisa melayani dari hal-hal yang kita interest ya. Gue geli aja ngeliat lu pakai pakai bando kelinci. Sambil serius boleh. Ini serius nih mau dilanjutin dengan begini? Ya. Aduh. Apa kabar kalian? Baik. Baik ya. Capek ya habis jalan-jalan nih. Iya, long weekend. Happy Easter dulu buat semuanya. Iya, Mat Pasca. Iya. Ray ini asik nih habis camping nih si Ray. Iya, masih capek. Kita mau ngomongin nih kerjaan kalian yang selama ini mensukseskan misa online di channelnya YouTube KKI dan teman-teman yang tidak bisa atau tidak berkesempatan untuk hadir di misa gitu ya, especially waktu COVID nih. Nah, tapi untuk sebelum lanjut ke sana, kita pengen kenalan dulu nih kalian nih siapa sih dan tugasnya ngapain gitu ya. Silakan mulai dari yang paling tua apa yang paling muda senior, nih? Yang ubanan dulu ya. Oke, silakan Ray. Yang baju merah dulu dah, soalnya kan dia yang paling sibuk. Halo, nama saya Suhandi. Salam kenal. Saya tinggal di Point Cook, tetanggaan sama Ray, tetangga jauh. Dan kerjaan sehari-hari adalah pegawai negeri sipil. Maksudnya? Iya, pegawai negeri sipil. Jadi kerja di negara bagian Victoria. Buat government ya? Oh, serius lu? Iya. Oh, lu juga? Enggak. Oh. Cuma jarang-jarang aja ada yang bisa dapetin kerjaan kayak gitu kan di sini. Oh. Maksudnya ada lumayan banyak loh. Ada yang non ini maksudnya non bule. Saya kenal kerja di Justice di Court Services Victoria. Lumayan banyak kok. Kalian wilayah ini ya? Suhandi wilayah Angela ya? Iya. Oke, sip. Kerjaan bidang apa nih kerjaan? Kerjaan apa ya? Lebih ke data analisis lah. Jadi glorified Excel operator gitu. Dan apa itu? Itu jadi accounting? Enggak, lebih ke kayak IT terapan serat. Oh, IT. Jadi bukan developer gitu, teman lebih. Tapi jenisnya IT itu ya? Bagian dari IT, benar nggak? Data analis. Data lah, iya. Data analis. Iya. Iya, intinya kerjaan IT bukan nih? Bukan. Enggak pure, enggak. Oke, gue masih belum nangkep ini. Tapi it's okay lah. Tapi background lu IT ya? Waktu kuliah segala macam IT. Iya. Oke. Silakan sekarang yang Ray, lu dulu pernah jadi ketua Angela bukan sih? Iya, sama juga Suhandi juga bekas koordinator Angela juga. Oh, oke. Kalian ternyata mantan-mantan ketua Angela. Mantan. Silakan Ray. Ya, buat yang semuanya belum kenal, nama saya Ray Christian. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum, mungkin mudah-mudahan mungkin nggak tahu kali ya. Ada yang lupa mungkin kan. Yang udah tua mungkin udah tahu semua. Kita udah tua sekarang. Nggak nyangka udah tua. Anyway. Aku tinggal di Point Cook sama kayak Suhandi, wilayah Santa Angela. Kerjaanku sehari-hari sih biasanya ya sebagai IT developer. IT, oke. Ya, lebih ke programming. Cuma aku sekarang lebih ke kayak tim leadership lah. Jadi nggak terlampau banyak coding lagi. Lebih banyak ke tim manajemen. Oke. Ya. Kalian tuh asalnya dari mana sih? Kok kayaknya mendengar aksen bahasa Indonesia kalian? Coba tebak. Bentar. Jangan-jangan satu kota nih berdua nih. Satu kota nggak di Indo?
Yo, kita satu kota ya, Ray. Wah, Surabaya nih kayaknya nih. Satu perguruan kali. Suka makan ice cream. Kalau nggak Surabaya, Semarang nih. Mana yang Enggak benar? sih. Hah? Salah semua. Salah semua. Dari mana kalian? Gue dari Lampung. Hah, serius? Mm-mm. Ray, lu dari Lampung juga? Enggak. Duduk toh ya. Aku dari Bandung aslinya, gitu. Mungkin lama Jakarta, enggak lama juga sih. Dari Jakarta, habis itu setelah itu ya baru ke Melbourne. Oke. Suandi beneran nih dari Lampung. Nggih. Iya Lampung. Emang Lampung pakai bahasa Jawa? Iya, ya banyak imigran kan dulu waktu zaman Pak Soeharto kan banyak transmigrasi dari Jawa, Bali. Oh, jadi makanya banyak orang Jawa di Lampung ya. Ya, hobiku juga makannya di warung Tegal. Jadi Tegal Pecel lele. ngapak-ngapak ya bisa. Orang apa kora penak? Oke, balik lagi ke pertanyaan inti kita ngundang kalian nih. Sebenarnya kita pengen tahu nih kerjaan kalian selama membuat misa online ini. Apa aja sih kesulitannya sebenarnya ya, intinya kan itu. Tapi lebih spesifik lagi pertanyaannya adalah selama dari sekian banyak kesulitannya itu sebenarnya apa sih yang dipersiapkan dulu sebelum memulai gitu loh. Silakan. Mau cerita dari awal dulu kali mungkin lebih gampang. Awalnya streaming kita antara aku sama dimulai. Ya punya awalnya sih bukan kita duluan, yang pasti kan Budi sama Michelle yang mulai duluan. Shout out to Michelle, Budi, and Rudy. Iya. Dari situ kita belajar dari Michelle, banyak diskusi. Begitu ya, paling yang mungkin lebih banyak berperan mungkin di Suandi, karena Suandi yang lebih banyak pakai di softwarenya. Kalau aku sih lebih banyak dibantuinnya aja sih, dibantuin siapin ya, semoga bisa Saya lebih ke lancar. director. Jadi yang dia yang direct. Habis ini pakai kamera A, kamera B gitu. Oh gitu. Ceritanya sih sutradara, cuma ya jadi sutradara. Yang operate Suandi gitu ya. Nanti operator sama graphic design. Emang diedit lagi enggak kan? Kan live ini. Ada dikit-dikit edit lah biar menarik. Terus apa aja sih yang disiapin itu? Kabel-kabelnya banyak banget kalau gue ngeliat misa itu. Ya kabel udah pasti banyak. Mungkin kalau dicari lagi dari awal, mungkin awal tuh kita agak kesulitan karena kita belum ngerti ya. Masalah apalagi di kayak peralatan di gerejanya Stella Maris itu kan masih baru buat kita lah waktu itu. Jadi kita masih coba-coba tes. Oke, ini mixer ini bisa keluarnya di mana outputnya. Setelah kita dapat outputnya, informasinya, lalu kita sampai Google dulu cari-cari. Di belakang tuh banyak banget tuh, sampai 26 channel. Lalu kita cari satu-satu mana yang bisa kita bisa pakai buat outputnya masuk ke OBS. Tapi OBS itu softwarenya buat live streaming. Tunggu. Lu live streaming masih harus pakai sesuatu lagi gitu? Iya, ada software lagi. Jadi kita kalau masuk ke YouTube nggak langsung bang YouTube langsung kayak gitu. Harus ada something like in between. Buat apa itu? Ya sebagai kayak bukan directing ya, lebih ke video live streaming management. Jadi misalnya kamera 1, kamera 2, kamera 1 muncul dulu, baru bisa kamera dia transisi ke kamera 2, atau kita mau campur 1 dan 2. Oh, itu pakai program, pakai apps. Ya, ada app-nya. Namanya OBS. Namanya OBS. Open Broadcasting Suhandi. Service kali. Iya, something like that. Something like that. Biasanya yang pakai itu biasanya buat gamer juga. Biasanya pakai OBS banyak. Kalau di Twitch atau di ya banyak rata-rata YouTuber gak OBS kali ya. Karena gratis sih. Gratis soalnya. Oke. Cuma ya karena gratis mungkin banyak kerepotan juga, jadi nggak semuanya perfect, jadi semuanya kita harus Suandi yang lebih banyak research ya. Aku nggak terlalu banyak pakai OBS, soalnya Suandi lebih banyak yang pakai. Tapi kalau dari aku riset lihat dia ya sedikit ya punya banyak ribet-ribetnya lah, soalnya nggak selengkap yang kita bayangkan. Jadi kalau aku dulu kan pakai kayak Premiere atau apa, tapi OBS mungkin nggak secanggih Premiere misalnya untuk video editingnya, transisinya. Jadi kita harus tambahan plugin ini, plugin itu.
Anyway, itu mungkin soal untuk dijelasin nanti. Tapi yang lebih kendala untuk awalnya mungkin lebih ke ya itu buat perlengkapan audionya lagi itu. Mungkin pertama-tama kita bayangannya mungkin video yang mungkin masalah banyak, tapi ternyata video nggak terlampau challenging banget. Ternyata waktu kita beli device-nya, video capture semua itu berjalan dengan baik. Waktu kita plak-plak, oh jalan, oke, fine. Tapi waktu kita cobain masukin ke audio, ke mixer, ternyata waduh masalahnya banyak banget gitu. Kayak suaranya apa dulu kresek-kresek ya. Nguing-nguing gitu ya. Ya, Loud banget ya. Noise-nya tuh tinggi banget pokoknya sampai suara kayak ngedengung gitu lah, dengung tinggi Iya, banget berdengung ya. Dengung kayak traktor gitu. Jadi suara ya intinya hilang gitu. Jadi hari banyak lebih keras dengungannya. Setelah di riset lagi tuh, tapi sebelum masuk ke itu mungkin sebelumnya tuh kita masih ada bantuin si Rudy bantuin kita. Kita coba pakai mixernya KKI, oke lah, no problem. Masih bisa jalan yang pertama kali. Tapi yang pas yang kedua setelah kita nggak ada mixer KKI, itu kita masalah lagi pas itu. Tapi setelah dicoba-coba lagi, di find out kenapa masalahnya ternyata emang kita butuh namanya ada alat tuh buat filter noise. Dan ternyata alat itu ada di dekat mixernya di setel Maris yang kita nggak ngeh gitu. Itu ternyata itu buat filter noise. Dan setelah pakai itu, everything's going right. Sejak kapan lu baru notice itu? Maksudnya udah berapa lama nyoba live streaming ternyata baru notice ada alat itu? Pas yang ketiga ya, ya kayaknya. Oke. Iya, lumayan lah. Yang pas ketiga, soalnya yang kedua kita masih coba-coba nyobain sendiri, masih belum bisa. Lagi tuh sempat sampai malam-malam kita ke Selamaris jam 8 jam 9 gitu coba ngetes buat misa besok paginya gitu. Buat besoknya ya sudah coba. Gila. Tapi masih belum bisa. Pas yang nggak tahu mendadak ada ide kayaknya pas aku lagi ngetes di Google kok aku pernah lihat alat ini itu di gereja. Ternyata ini buat filter noise. Pas cobain everything become good tadi. Apa sih nama alat itu? Di filter noise aja gitu. Filter. Apa ya? Gudang garam. Enggak. Pasti alatnya nggak murah ya pasti. Alatnya lumayan mahal. Biarpun kecil tapi lumayan mahal. Dan untungnya kita nggak usah beli karena gereja udah di gereja itu disediain. Mungkin udah jalannya dari Tuhan lah. Mungkin kita bukan karena kita juga. Mungkin something Tuhan tunjukin aja nih. Aduh udah ada di alat itu pakai. Atau jalan ya. Everything going well. Oke. Kalau boleh tahu dari sejak maksudnya di wilayah West ini mau ngadain misa online nih ya. Berapa lama sih kalian mempelajari beginiannya dulu sebelum mulai gitu? Ada sempat di training nggak sama Michelle atau sama Rudy atau sama Dion gitu? Mungkin jawab dulu. Pernah di training dulu nggak sebelum mulai? Ada. Iya, jadi waktu itu kita diundang untuk datang ke Box Hill jam 9 pagi ya. Jadi maksudnya kalau di Box Hill karena gerejanya itu mereka nggak punya akses ke mixer, akses langsung. Jadi mesti bawa mixer sendiri dan setupnya itu butuh 2 jam. Intinya kita diajarin waktu itu kita hadir di Box Hill untuk melihat gimana cara operate OBS dari awal sampai akhir. Dan itu kita juga dikasih PR untuk belajar dari YouTube. Banyak sih tutorial dari YouTube. Untuk gimana cara men-setup OBS. Dan jadi OBS itu adalah software yang kita pakai untuk memanage streaming. Jadi anggap kayak mixer gitu. Jadi kamera itu mengeluarkan signal gambar dimasukin ke komputer. Dan audio juga masuk ke komputer, semua itu diatur sama OBS, dan OBS nanti streaming output ke YouTube. Dan OBS itu harus di setup dari awal sampai akhir. Jadi ada namanya scene, SCENE. Itu kita mesti setup scene pembukaan, kemudian scene bacaan pertama, scene bacaan kedua, dan seterusnya. Jadi kerjaan operator OBS itu nanti untuk clicking to carry on the scene gitu, sesuai dengan apa yang terjadi di real time-nya.
Oh, jadi buat munculin teks. Iya, segala Kayak teks lagu, entah itu teks umat menjawab seperti apa gitu ya. betul, ya. Pokoknya untuk membantu umat dengan membaca di layar lah ya. Iya. Ya, sama kayak operator slide gitu, cuma ini Ya. lebih selalu mau kompleks lah. Iya, ini bisa muncul di YouTube gitu ya. Hmm. Oh, itu by clicking ya. Pokoknya manually harus diatur ya. Iya. Oke. Jadi Secara garis besar lah gitu. Iya, jadi selama kalian training itu berapa lama sebelum mulai? Selama dari mulai di training sampai kayaknya waktu ada 3 minggu ya, 3 minggu sebelum kita mulai kalau nggak salah. 3 minggu kalian udah di 2 minggu kali atau 2 minggu ya, pokoknya cuma datang sekali, terus dikasih template dan oke, lihat di YouTube lah gimana caranya. Suruh belajar sendiri ya, otodidak. Ya. Enggak juga ya, Michelle banyak bantu sih. Iya, karena kan basic kalian kan gitu. Basic kalian kan udah IT ya, jadi mungkin lebih mempermudah kali ya mempelajari ini kali ya. Benar gak sih? Nggak tahu juga. Programnya nggak gitu sulit sih. Lumayan intuitif lah. Lumayan intuitif gitu. Tapi Suri juga udah pernah ngerjain video editing, jadi mungkin udah basic video transition udah ngerti gitu. Jadi mungkin mempermudah juga di situ. Tadi si Ray juga bilang katanya YouTuber juga banyak yang pakai ya, especially gamer ya. Berarti harusnya sih ini user friendly lah ya. Ya. Dan banyak resources tersedia juga untuk belajar gitu. Oke. Tinggal search di YouTube aja. Biasanya sih kalau udah ada scene awal kayak yang Su bilang kan ada scene gitu. Biasanya mereka sudah default tidak ada gitu. Jadi mereka tinggal reuse lagi. Biasanya sih. Oke. Tapi kalau sekarang mau melihat kondisi ini nih, kondisi apa? Misal kita di wilayah barat ini kan banyak anak-anak yang berisik, terus kadang tuh anak-anak juga lantainya itu kan lantai kayu ya. Kalau orang lari itu kelihatannya kedengeran ya. Bener nggak sih masuk ke YouTube, bener nggak? Iya. Saya rasa sih ya. Ini kejelekannya sebagai operator, kita nggak tahu what's going on di YouTube-nya. Oke. Gue pikir kalian pakai sesuatu gitu buat bisa bantu dengar suara di YouTube seperti apa, enggak ya? Iya, cuma buat spot checking lah, checking gitu. Oke. Kemarin itu kan gue sempat bantu pas misa malam Paskah, megangin kameranya. Honestly gue nggak tahu itu suara gue masuk apa kagak di situ, karena suara anak-anak di situ juga pada teriak-teriak gitu banyak banget. Gue bingung ini masuk apa kagak ya. Terus nggak masuk sih. Nggak masuk ya? Nggak. Iya, karena masuknya cuma dari dalam gereja aja. Iya, pas gue malamnya itu besokan paginya sih gue ngecek YouTube-nya, gue lihat kok yang suaranya yang masuk kok suara kicauan burung doang. Jadi waktu gue megangin kamera itu memang ada burung berkicau di situ gitu, di atasnya si pastor gitu loh. Kok malah ada suara kicauan burung di situ kedengeran? Itu dari mikrofonnya pastor. Oke. Kirain waktu gue ngerekam itu masuk. Enggak, handphonenya enggak ketangkep suara lah. Berarti dari mikrofonnya pastor ya? Ya. Dan unfortunately waktu itu pastor out of range ya, kan pakai wireless. Jadi banyak ya suaranya nggak masuk lah gitu. Putus-putus banget pasti gua. Tapi thank you banget itu dibantuin dan well done anyway. Handlingnya bagus. Sharing dong gimana pengalaman kalian selama ini menjalani pelayanan menjadi operator ini, menurut kalian bagaimana? Cukup challenging nggak? Ya, very sih. Ya yang pasti pertama kita scrambling untuk beli barang gitu kan. Kabel nggak punya, untung Ray punya yang 30 meter HDMI cable atau 15 gitu. Terus kita buru-buru beli yang 30 meter. Kamera untung kita punya, tapi tripod saya punya 1, jadi Ray mesti bawa sendiri. Challenging-nya lebih dan exciting juga sih, karena ini kan new things ya. Belajar kita learn something hal baru new ya. Jadi lumayan both exciting and challenging at the same time. Dan yang paling berat itu
waktu preparationnya. Jadi kita datang yang paling awal dan pulang yang paling akhir. Ya, itu beres-beres. Ya, gitu. Gila aja kalian sampai malam-malam ya ngecek suara doang ya waktu awal-awal itu ya. Ya tapi itu sekali aja sih. Ya tapi sekarang istilahnya berarti di awal-awal ini kan spending time kalian lebih banyak ya berarti ya buat belajar ya. Iya. Running ke film lumayan awal-awal. Habis itu sih not too bad. I think getting used. Iya. Setelah udah tahu nih harus kemana dan gerakan-gerak apa maksudnya kamera apa udah tinggal inilah ya udah coding aja saling coding. Iya, awal-awal mungkin kayak Messi ya kita gitu, tuh gimana cara itu geser kamera kita belum kepindah, tadi kelihatan kayak kamera kayak buru-buru dipindah. Oke, habis itu ya kita udah mulai belajar lebih banyak, akhirnya lebih smooth lah dikit. Masih ada masih belum perfect banget tapi not too bad lah. Ya. Berapa kamera sih total kalian pakainya? Dua ya. Itu tujuannya satu untuk mengarah ke pasur, satu lagi ke kur ya, benar gak? Ya. Untuk bantu ya antara dua itu pindah-pindah saling mengisi. Bisa ke kur, bisa ke lektor. Lektor juga. Iya dan ini kan udah nggak ada lagi kan? Iya. Apa namanya streaming. Jadi ya. Live streaming. Kalau gue reflect balik, in a way apa ya? Relief ya. Apa? Ya lumayan relief gitu. Udah nggak ada lagi. Cuman ya sedih juga gitu kayak that was fun gitu like. I think quite fun sih kalau ya perasaan kalau menurut aku sih aku happy aja sih. So buat ya sesuatu yang memang aku suka juga, mungkin juga suka juga. Karena aku memang suka main-main kayak video atau ya foto video kayak gitu. Ya cuma ya fun-fun aja sih, sama kita sambil menyalurkan kita punya interest ya. Passion. Ya. Dan sekarang yang harus dipikirin setelah ini adalah ini peralatan mau dijual atau gimana? Sih sudah beli mixer segala tuh, beli kabel, mixer. Waduh, gila. Berapa duit tuh mixer? Ya ada dah. Ada deh. Aduh rahasia ya. Bisa gue searching nanti di Google. By the way, sebenarnya ini nggak terakhir amat sih. Kayaknya kalian akan dibutuhkan lagi buat misa pas apa nih? Misa yang berbarengan itu loh. Pelantikan Peter, pemilu. Waduh, jangan dong. Buat pemilu di tanggal berapa ya? 23 Mei bukan ya? Mau live tuh gereja gitu. Betul, itu kayaknya bakalan proyek kalian yang terakhir kali, atau mungkin di kemudian hari kita nggak pernah tahu kan kondisi KKI bakalan kayak apa. Mungkin ya kemudian next time mungkin kalau ada event-event apa, mungkin nggak hanya bisa mungkin event konser KKI. Betul. Konser atau event ulang tahun KKI bisa di mana, mungkin nggak semua orang bisa hadir, ya bisa di live streaming. Betul. Jadi jangan dijual dulu mixernya, oke? Oke deh. Ada pesan nggak buat teman-teman atau umat di KKI Melbourne nih yang tertarik atau belum berkesempatan untuk berkecimpung dalam pelayanan? Kira-kira ada pesan nggak buat mereka? Seperti yang tadi Ray mention juga, ini kan bentuk pelayanan. Makanya walaupun kayak gue relief gitu kan, wah akhirnya udah kelar juga, tapi juga ada sedihnya gitu, karena that was very good. I felt good gitu bisa helping gereja paroki KKI terutama lewat jalan yang bisa dibilang nggak umum kan. Orang kan mikirnya pelayanan tuh kan kayak jadi misdinar lah atau lektor lah, prodiakon. Dan ini ada satu jalan yang lumayan beda dan baru gitu. Kita punya kesempatan. Jadi ya mungkin jangan takut untuk melayani lah. Banyak jalan gitu ya untuk melayani. Teh ya. Kalau Ray teh mau ngomong apa? Kang Ray. Ya mungkin udah mungkin dari sebutin Mas Wandi hampir sebagian besar, tapi ya kalau menurut aku ya pokoknya ya selama kalian ada something, even not something yang liturgi, tapi kalau bisa kita menyumbangkan sesuatu
even dalam bentuk kayak contohnya kayak ya, ibu-ibu kadang hebat yang pintar masak atau apa, itu suatu pelayan juga, bukan sesuatu yang nothing ya. Kita bikin umat happy pun dengan segala cara. Bikin dengan bisa mungkin dibantu choir atau apa, atau bantu dalam video, atau bantu anything, just selama dalam bentuk pelayanan ya. Asal kalian ada passion di situ ya nggak masalah sebenarnya. Dan mungkin kalian fun juga. Buat ya everyone can jadi fun gitu. Jadi nggak hanya sesuatu yang dipaksakan atau gimana, tapi ya sesuatu yang kalau bisa bikin kalian fun dan dalam bentuk pelayanan apapun ya nggak masalah ya. Iya, sangat menarik sih sebenarnya kalau kita mau bisa melayani dari hal-hal yang kita interest ya. Iya. Dari interestnya kita. Wow, thank you banget pesannya nih. Oke deh, sip. Kita sudahi aja ya. Sip. Oke. Thank you Peter. Happy Easter ya. Happy Easter semuanya. Iya, ntar gue closing dulu, jangan di close dulu ya. Oke, Sobat KKI, sekiranya itu tadi sharing dari teman kita Ray dan Suhandi sebagai seorang operator di behind the scene ya, belakang kamera dari misa-misa live streaming KKI dari wilayah Barat. Dan sekiranya sharing dari mereka, pesan-pesan dari mereka bisa menginspirasi kita untuk terlibat dalam pelayanan di hal-hal yang lain dan hal-hal yang mungkin kita begitu tertarik dan interest di situ. Oke, sekian dari kami. Sekiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.